Gua dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai penuntut ilmu. Sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, walhamdulillah alladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Tujibu ala mu'addi man ni'amihi bi'adatiha ni'matan hadithatan yujibu alaihi syukruhu biha. Segala puji hanya milik Allah. Nikmat yang tidak bisa disyukuri kecuali dengan nikmat daripadanya. Karena orang yang mensyukuri nikmat, maka mendapatkan nikmat lain yang wajib ia syukurinya. Salah satu nikmat yang Allah berikan ialah kesanggupan kita untuk selalu menuntut ilmu. Karena perlu diketahui di dalam Islam, ilmu itu ialah yang paling utama. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yudilluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa dapat ditandinginya. Tidak bisa dapat ditandinginya. Sehingga pada momen kali ini kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kembali menimba ilmu yang merupakan bagian dari agama Islam itu sendiri, yakni bahasa Arab. Dan kitab yang dipelajari adalah Durusul Lughah jilid pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni pembahasan tentang silah wal mausul. Dan insya Allah akan dilanjutkan. Dan alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz yang terhormat Ami Hafidhullah. Maka dari itu kita luruskan niat, fokus, dan diharapkan tidak melakukan aktivitas selain belajar dan di depannya kitab, menulis faedah dan memurajaah pelajaran sehingga terjalin kesinambungan yang baik dengan pelajaran yang selanjutnya yang akan dipelajari. Selanjutnya menulis nama sesuai dengan yang didaftarkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang terhormat Ami Ahmad Hafizahullah, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Yang belum di-mute silakan di-mute dulu. Di halaman 50 ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Masih terkait dengan seputar penerapan konsep naat man'ut. Jika sebelumnya konsep naat man'ut yang kita pelajari, yang kita baca latihan-latihannya adalah dengan tipe
nakiroh, yaitu tanwin. Kali ini kita akan mempelajari ya konsep nat man'ut dengan tipe ma'rifah. Atau dalam hal ini adalah dengan tipe alif lam. Gitu. Baik. Yang bagian Pak itu ya, kita baca dulu. Pak Eri Sadewa, monggo dibaca 2 kalimat. Silakan. Ya, Ustaz. Ainal mudarisu dua fil fasli. Baik. Monggo diartikan. Apakah saya seorang kepala sekolah? Aina apa artinya? Apa Saya artinya? Aina. Aina Di mana? saya bagaimana? Kalau saya itu ana, Pak, ya. Aina, di mana? Di mana kepala sekolah? Al-Mudarisu apa, Dia Pak? di dalam kelas. Kepala sekolah ya? Al-Mudarisu guru. Guru ya. Kalau yang kepala sekolah itu al-mudiru. Ini al-mudarisu. Di mana Pak Guru? Di mana Pak Guru? Ia di dalam kelas. Huwa fil fasli apa artinya? Dia di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Baik. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Dia di dalam kelas. Baik, J. Berikutnya dengan Pak Geri, monggo 2 kalimat, Pak. Ya, Ustaz. Wa aina mudarisul jadi itu huwa indal mudiri dan J. Monggo diartikan. dan di mana guru yang baru dia di sisi kepala sekolah. Nah, atau bersama, ya. Bersama. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru yang baru itu? Wa indal mudiri. Dia bersama kepala sekolah. Nah. Al-mudiri itu majrurnya kenapa Pak Geri? Karena ini kan Ustaz, matnaut itu di Buatan yang al-mudiri itu majrurnya kenapa? Terkena dhorof Pak Ge. Oh ya, terkena dhorof inda. Ye. Inda itu termasuk dhorof. Iya. Jadi yang dalam hal ini di sini dia sebagai dhorof makan. Kata keterangan tempat inda dhorof, sehingga al-mudir itu adalah madrufnya. Madrufnya, ya, Ustaz. Madruf sudah kita pelajari, i'rabnya Ya. majrur. J, baik, khair insyaallah. Ya. Syahidnya yang menjadi nat manut yang mana Pak Geri? Sebagai nat manutnya mudarisu jadi itu. Betul, al-mudarisu al-jadidu. Nah, itu adalah tipe nat manut dengan alif lam. Gitu ya, baik. 2 kalimat berikutnya. Main online-nya? Iya, Pak. Sambut. 2 kalimat berikutnya Pak Murtaji, monggo silakan. Aina thalibul jadidu dhahaba ilal maktabati. Di mana murid yang baru itu pergi ke perpustakaan. Baik, dia pergi gitu ya, ada dianya. Dianya tersembunyi di dalam dahabanya.
Aina thalibul jadidu dhahaba ilal maktabati. Di mana murid yang baru itu dia telah pergi ke perpustakaan. Baik. Syahidnya mana Pak Murtaji yang menjadi natmanot? At-talibul jadidu. Baik, khair insyaallah laras. Kemudian dua kalimat berikutnya. Haris, silakan Haris. Man dzalika ar-rajulu at-tawilul ladzi kharaja al-ana minal madrasati huwal mudirul jadid. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang baru keluar dari sekolah? Dia adalah guru yang baru. Baik. Al-ana bukan artinya baru ya, sekarang. Sekarang ya. Ya. Siapa laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari sekolah? Wal mudirul jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Nah. Berikutnya dengan saudara Firman. Silakan Firman. Wal mudirul jadidu. Itu sudah dibaca Firman. Oh, Ustaz. Nah, berarti nggak fokus ini ya. Terbukti ini berarti ketahuan nggak memperhatikan ini. Itu kalau belajarnya offline sudah saya jewer kupingnya. Ya. Yang nggak tahu mana yang dibaca atau keliru mana yang dibaca, nah itu menunjukkan nggak memperhatikan itu. Oke. Yang mana firman yang dibaca? Yang wa minal waladu. Ya. Bukan minal itu ya, manil. Man ketemu al-walad. Cara menyambungnya di kasroh nunnya. Moga dibaca. Wa manil Waladul saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Baik. Dan siapa Ya, diartikan dulu silakan. Satu persatu saja cara menerjemahkannya. Tidak perlu berimprovisasi dulu. Lafat per lafat. dan siapa pemuda yang pendek yang keluar Dan siapa anak kecil yang keluar al-ana sekarang dari ruang kelas. dari kelas. Baik. Kemudian masih firman bawahnya. Huwa ibnul mudiril jadidi. Nah, kata ibnu sudah kita pelajari, alifnya alif wasol ya. Huwa benu gitu. Huwa ibnul mudiri jadidi. Baik, huwa benul mudiril jadidi. Artinya Dia putra kepala sekolah yang baru. baik, khair insyaallah. Al-mudiri di situ majrurnya kenapa Firman? Konsep idofa, Ustaz. Idhofa, bagus. Al-mudirnya sebagai apa? Sebagai man'ut. Tuh. Yang kaitannya idhofa tadi loh. Oh, sebagai mudhof. Mudhof ilaih. Sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, baik, khair insyaallah. Jadi misalnya ditanya, kenapa al-mudiri majrur? Jangan menjawab karena idhofa. Tapi dijawab posisinya. Karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaannya, konsep apa ini? Baru konsep idhofa. Oke, nah, khair insyaallah. Dua kalimat berikutnya, Pak Anton. Moga silakan Pak Anton. Liman tilka sayaratul jamilatun ya lil mudiril jadidi. Baik. Moga diartikan. Untuk siapakah Liman itu milik siapa? Milik siapakah mobil baru itu?
Nggih, milik siapa mobil yang baru yang itu? indah itu, ya. Inilah. Kemudian Milik siapa mobil yang indah itu? yang oh nggih, ngapunten, bagus, indah ya, nggih, ngapunten. iya. Milik siapa mobil yang indah itu? Milik siapa mobil yang indah itu? Itu milik kepala sekolah yang Iya baru. artinya apa, Pak? Iya. Iya, mobil. Dia. Iya. Pakai dia saja. Ya, tidak perlu berimprovisasi. Kalau Dia. itu berarti isim isyarah ini adalah domir. Pakai dia. Tidak apa-apa. Benda-benda pakai dia boleh. Tidak ada larangan. Dia milik kepala sekolah yang baru. Betul. Dia milik kepala sekolah yang baru. Al-Jadidi itu majurnya kenapa, Pak Anton? Al-Jadidi. Ya, Al-Jadidi. Sebagai Ia lil mudiril jadidi. Dia milik kepala sekolah yang baru. Al-Jadidi, nah itu majurnya kenapa? Lil mudir. Dirasakan maknanya Pak Anton. Milik kepala sekolah yang baru. Kata-kata yang baru, Al-Jadid itu sebagai apa Pak Anton? Khobar. Nanti khobarnya lil mudiri itu ya. Dia sebagai mubtada, lil mudiri sebagai khobar. Al-Jadidnya yang saya tanyakan, kenapa dia majrur Al-Jadidi? Kita ini sedang pelajari apa Pak Anton? Tema apa yang sedang kita bahas di bab ini Pak Anton? Tema apa? Naat man'ud. Nggih Pak Anton? Naat man'ud. Dirasakan maknanya nggih. Milik kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah yang baru kan konsep apa Pak Anton? Naat man'ud. Kan ada sifat itu nggih. Pokoknya kalau ada kata yang itu adalah sifat. Sehingga kalau ditanya Al-Jadidi majurnya kenapa Pak Anton? Al-Jadidi majurnya karena sebagai apa? Sebagai naat dari lil mudir. Dari mudir. Al-Mudir. Nah gitu ya. Kan antara naat dengan man'ud i'rabnya harus sama. Karena Al-Jadid sebagai naat dari Al-Mudir, Al-Mudirnya majrur terkena huruf jerli. Lil mudiri. Nah gitu ya. Sehingga Al-Jadidnya ikut majrur. Gitu nggih, Pak Anton nggih? Lebih ditingkatkan lagi penguasaannya terhadap konsep-konsep. Kita sudah mendapatkan 4 konsep loh nggih. Jadi harus lebih bekerja keras lagi untuk memahami konsep-konsep kalimat di dalam bahasa Arab. Mubtada khobar, idhofah, badal mubdal dan naat man'ud. Ya. Nanti kalau waktunya masih cukup, kita akan belajar konsep silah mausul, ya, insyaallah. Baik, 2 kalimat berikutnya, Agung silakan, Agung Kurniawan. Liman hadzal kitabul kabiru ahwa lil mudarrisi la huwa litalibil jadidi. Baik, monggo diartikan. Milik siapa kitab yang besar itu? Apakah itu milik Huwa artinya apa huwa? Huwa. Apakah dia? Apakah dia? Apakah dia milik guru? Baik. Bukan, dia milik murid yang baru. Khair insyaallah. Nah. Dua kalimat berikutnya dengan saudara Sarwo Edi, silakan.
Ainal mil'aqatus saghiratu, di mana sendok yang kecil itu? Hiya fil kubi. Iya, fil kubi. Artinya? Ya, di dalam gelas. Baik, hai insyaallah. Dua kalimat berikutnya, Saudara Anas, monggo silakan. Ainal kursiyul maksuru huwa hunaka. Baik. Di mana kursi yang patah itu? Iya. Dia di sini. Hunaka di sana ya. Hunaka di sana. Kalau di sini huna gitu. Baik, hai insyaallah. Hunaka di sini dia sebagai dzaraf. Dzaraf makan, kata keterangan tempat. Ya. Lebih tepatnya huna dan hunaka itu adalah termasuk isyarah yang juga berkedudukan sebagai dzaraf. Jadi kedudukannya double. Ya. Nah. Tapi yang lebih didominankan adalah dzarafnya. Ya, yang lebih didominankan adalah dzarafnya. Mabruk insyaallah. Sekarang kita lanjut pada latihan berikutnya. Latihan yang pertama, ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Dibaca saja dan diterjemahkan. Yang pertama, Saudara Husain, silakan Husain. At-tabibu jadidu. Suaranya kok kecil sekali ya. Mungkin didekatkan. Nah, gitu ya. At-tabibu jadidu fi Alif lamnya jangan dikorupsi. Antum bacanya at-tabibu jadidu. Nah, jadinya alif lamnya mana? Itu dikorupsi sama antum. Apa Ustaz? At-tabibul jadidu fil mustashfi wat Fil tabibil. mustashfa. Sudah kita pelajari ya al-mustashfa ya. Termasuk isim maksur. Fil mustashfa wal tabibi wat tabibil qadimu fil Al-qadim kedudukannya sebagai apa, Husain? Al-qadimu sebagai apa kedudukannya? Sebagai mubdal, bukan, sebagai mudhof ilaih. Ini ya rekan-rekan ya, mohon maaf sebelumnya. Ketika membaca itu dirasakan maknanya. Dari merasakan maknanya itu maka akan ketemu konsepnya. Saya perhatikan sepertinya masih banyak yang belum paham konsep natman out. Apalagi konsep-konsep yang lain. Ya. Konsep natman itu sebenarnya yang paling gampang. Dirasakan maknanya. At-tabib al-qadim itu artinya apa, Husain? Artinya apa? Dokter yang lama. Qadim itu lama. Itu berarti konsep apa, Husain? Kenapa? Naat man'ud. Nah, berarti kalau ditanya al-qadim itu kedudukannya sebagai apa, Husain? Sebagai man'ud. Man'ud itu artinya apa toh? Man'ud itu artinya yang disifati. Man'ud itu yang disifati. Yang disifati. Kalau yang sifat apa bahasanya? Oh, naat. Naat. Man'ud itu yang di depan, naatnya di belakang. Berarti al-qadim itu sebagai apanya? Sekali lagi. Sebagai naat. Sebagai naat. Man'udnya mana? At-tabibi. Nah,
Apa aturan antara nat dengan man'ut, Husain? Harus Harus sama mengikuti dari 4 sama. aspek itu, terutama i'robnya harus sama ya. Tadi antum baca atau bibi majrur tapi al-qadimu marfu. Cocok tidak? Apa tidak Ustaz? Atau Nah, bibi itu yang al-qadimi. dimaksud ya. Jadi maksudnya adalah harus ditemukan dulu konsepnya. Setiap kita membaca, mindset kita harus segera bekerja. Ini konsep apa? Ini konsep apa? Aturannya bagaimana? Harus selalu begitu. Memang begitu bahasa Arab itu. Satu penggal kata yang kita baca itu ada ilmunya dalam bahasa Arab. Jadi istilahnya pikiran kita itu harus terus bekerja ketika membaca itu. Dan harus cepat. Nah, gitu. Sekarang kira-kira itu bacanya apa, Husain? Coba diulang lagi. Wat tobi al-qadimi. Monggo diulang dari wat tobib tadi. Monggo diulang. Watobi. Atobi apa watobi apa Ustaz? Yang ya part yang kedua. Oh. Watobi bil qadimi. Baik, sekarang pertanyaan saya. Al-qadimi itu majrurnya kenapa? Al-qadimi kasroh itu kan majrur. Majrurnya kenapa? Karena mengikuti atau bibi. Ya, kenapa kok mengikuti? Karena ketambahan huruf. Agak didekatkan begini ya, mohon maaf, agak didekatkan. Nah. Sebagai apa? Naat ya. Sebagai naat dari at-tabib sehingga mengikuti. Sekarang pertanyaannya, at-tabibi majrurnya kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya? Mana huruf jarnya? Oh, salah. Tidak ada Ustaz. Wah, bukan Ustaz. Antum sudah mulai merasakan aura-aura pembantaian di sini ya. Iya, Ustaz. Harus seperti ini belum apa-apa ini. Ini belum apa-apa ini ya. Saya kalau ngajar ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh kalem. Kalau ngajarnya masih sama saja. Baik. Jadi atau bibi itu majurnya kenapa? Karena sebagai namanya majur itu kan kemasukan huruf jar atau kemasukan dhorof atau sebagai mudhof ilai kan begitu. Atau bibi itu apa yang buatnya majrur? Zorof. Dhorof. Madruf. Dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi loh. Kemasukan huruf jar, kemasukan dhorof, atau sebagai mudhof ilai. Ada tidak yang masuk kepada at-tabib? Kalau kemasukan huruf jar, enggak. Kalau mudhof ilai sepertinya juga bukan. Terus kalau begitu apa yang buat majrur? Kemasukan huruf zorof. Mana dhorofnya? Mana dhorofnya? Ada atau tidak? Belum mengikuti yang kelas dhorof. Yang mana dhorofnya? Ada dhorof di situ. Ada kata keterangan apa? Waktu apa tempat begitu? Tidak ada apa-apa yang buatnya majrur. Jangan maksa. Berarti cara baca antum itu keliru. Ya. Jangan dipaksa. Kalau tidak ada faktor-faktor yang merubah dari kondisi marfu'nya, jangan dirubah dari kondisi marfu'.
Dicari-cari nggak ada ya berarti keliru cara baca antum ya. Jangan dipaksakan. Al-Tabib itu di situ dia sebagai mubtada itu part kalimat yang baru. Ya, itu kalimat baru. Nah, wawunya itu istilahnya adalah wawu al-istinafiyah. Wawu itu macam-macam. Wawu al-istinafiyah itu adalah wawu yang berguna untuk memisahkan antara satu part dengan part yang lain, ya, dan tidak punya fungsi apa-apa, dalam arti bukan huruf ataf, bukan apa, bukan. Untuk menunjukkan kalimat baru, wawu al-istinafiyah. Nah, gitu, baik. Nah, sekarang berarti monggo diulang lagi bacanya dari awal. At-tabibul jadidu. Monggo didekatkan mic-nya lagi ya. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustausofa. Apakah ada bengkongnya di mustausof? Ada fil bengkongnya atau tidak? mustausofi. Ya. Karena tidak ada bengkongnya. Jadi jangan dibuat seperti isim maksur. Itu isim biasa, isim mufrad. Fil mustausofi. Baik, monggo diterjemahkan. Bagi rekan-rekan yang lain sabar ya. Memang seperti namanya belajar. Harus saling pengertian, saling support ya. Tidak boleh merasa gara-gara antum ini jadi lama gitu, tidak boleh ya. Dalam sebuah majelis semuanya itu adalah satu sistem ya, ibaratnya satu tubuh, saling mendukung, saling menguatkan, dan istilahnya apa yang dialami oleh rekan yang sedang ya membaca itu adalah sebagai inspirasi dan pelajaran juga bagi yang lain. Jadi meskipun yang lain tidak kebagian membaca, ya, tetap apa yang dibaca oleh temannya, yang dikoreksi oleh mudarisnya itu adalah sebagai inspirasi, ya, sebagai pelajaran. Nah, baik, monggo diartikan, Husain. Dokter baru itu di rumah sakit dan dokter lama itu mustausof itu klinik. Di klinik. Nah, dan dokter lama itu di klinik. Baik. Dokter yang baru di rumah sakit dan dokter yang lama di klinik. Nah, dokter lama itu kan dokter senior kan biasanya punya klinik sendiri kan begitu ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi sudah memenuhi syarat atau kriteria untuk mendirikan klinik sendiri kan begitu. Dokter senior ya. Dokter yang sudah lama. Nah, baik, nomor 2 berikutnya dengan Saudara Priyo, silakan. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Baik. Pena yang patah di atas meja. Baik, leres. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pena yang patah itu di atas meja. Al-maksuru marfonya kenapa? Karena mengikuti al-qalamu mutada. Mengikuti al-qalamu. Sebagai apa itu? Mutada. Man'ut. Enggak, al-maksurunya. Man'ut. Al-maksuru na'at. Na'at, baik. Al-maksuru na'at mengikuti al-qalamu. Al-qalamu man'ut sekaligus sebagai mubtada. Makanya marfu, ya kan?
Iya. Marfu, sehingga al-maksurnya juga ikut marfu. Khair insyaallah. Berikutnya nomor 3, saudara Hafid, silakan Hafid Sutanto. Al-mirwahatul jadi datu fil ghurfatil kabiroti. Baik, monggo diartikan. Mirwahat itu apa ya, Ustaz? Al-mirwah itu kipas. Kipas. Kipas yang baru itu ada di Gurfa. Gurfa apa? Gurfa? Kamar ya. Tadi di dalam kamar yang besar. Besar, baik, insyaallah. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas yang baru itu di dalam kamar yang besar. Al-kabirati majrurnya kenapa? Al-kabirati sebagai na'at mengikuti man'utnya al-ghurfati. Ya. Al-ghurfati majrur karena ada huruf jar fi. Baik. Khair insyaallah. Khair. Luar biasa. Seperti ini ya, belajar ya. Jadi sabar dan tidak perlu merasa gimana-gimana ya. Biasa saja. Dalam arti misalnya kita sedang pada posisi kesulitan, ya, tidak bisa menjawab dengan baik, baca dengan baik, tidak perlu kemudian merasa futur ya, tidak perlu. Itu perkara yang sangat wajar dan biasa. Dalam dunia belajar seperti itu. Jadi harus menanamkan mindset yang baik, ya memang seperti inilah belajar bahasa Arab. Ruh belajar yang sesungguhnya itu seperti ini insya Allah. Jadi benar-benar kita itu ditempa. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ingin belajar dengan baik dan menghasilkan ya hasil belajar yang baik, ya harus siap untuk ditempa. Seperti itu. Harus siap ibaratnya itu dalam tanda kutip dibantai. Ya. Ditanya ini, tanya itu segala macam, harus siap. Ya. Apa tujuannya? Agar selalu terstimulus di dalam pikiran kita, kaedah-kaedah, ya, materi-materi, tidak menguap begitu saja. Ya. Itulah ruh belajar yang sebenarnya. Bukan sekedar datang, mendengarkan, selesai pulang, datang, mendengarkan, selesai, bukan begitu. Tapi harus ada momen-momen di mana kita merasakan ya, tempaan-tempaan, latihan-latihan. Sehingga kita akan merasa begitu terbiasa dengan materi-materi, kaedah-kaedah ya di dalam ilmu bahasa Arab itu sendiri. Baik. Ini belum apa-apa. Ya. Ini ibaratnya baru sepercik air dari kolam ilmu yang akan kita pelajari. Baik. Kemudian berikutnya dengan Pak Asrul. Monggo silakan Pak Asrul. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Baik, monggo diartikan. Bahasa Arab itu mudah. Baik. Diganti Pak Ustaz ya. Asrul silakan sebutkan kedudukan-kedudukan dari 3 kata tersebut. Apa saja, monggo. Al-lughatu sebagai apa? Al-lughatu sebagai man'ut. Man'ut sekaligus sebagai mubtada. Mubtada, baik. Makanya marfu. Ya, mubtada marfu. Al-arabiyatu sebagai naat. Naat, baik. Kemudian sahlatun
khobar. Sebagai khobar, Masya Allah. Khair. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan waktu itu, dalam sebuah kalimat itu bisa terintegrasikan dari beberapa konsep. Ya, tidak harus satu kalimat, satu konsep, tidak. Bisa terdiri dari beberapa konsep. Insya Allah. Kemudian berikutnya dengan saudara Amin, silakan Amin. Al-waladul tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibu. Al-ana, itu bacanya panjang A-nya. Al-ana. Minal faslil ana. Minal faslil ana talibu minal hindi. Talibnya apa? Jangan disamarkan begitu. Mau cari aman antum ya. Talibu. Oh, ya kan, terbukti kan? Talibnya apakah ada alif lamnya Amin? Talibun. Ya. Al-ana talibun minal hindi. Ya. Misalnya ditanya dijawab ya, jangan ditanya apa langsung lari kemana gitu. Biar runut dulu ya. Nah, misalnya ditanya, tolibnya apakah ada alif lamnya? Tidak. Kalau begitu apa konsekuensinya? Ditanwin. Nah, gitu. Biar jawabannya itu runut. Ya, sistematis begitu. Baik. Tolibun di situ kedudukannya sebagai apa, Amin? Mubtada, Ustaz. Apa definisi mubtada? Mubtada itu apa, Amin? Isim marfu yang terletak di awal jumlah, di awal kalimat. Sifat asalnya ma'rifah bisa menjadi nakiro dengan syarat-syarat tertentu. Sekarang kita cek, apakah tolibun ada di awal jumlah, Amin? Tidak, Jawab. Ustaz. Tidak. Apakah tolibun itu ma'rifah? Tidak, Ustaz. Tidak, karena dia nakiro. Memenuhi syarat sebagai mubtada? Tidak. Tidak. Berarti bukan mubtada. Ya. Jadi kalau menjawab harap dipikirkan dulu. Jangan langsung satset tapi keliru. Ya, diperhatikan aspek-aspeknya apa. Oh, kalau saya menjawab mubtada, sebentar, saya cek dulu. Mubtada itu apa? Ya. Coba diartikan dulu, nanti mudah-mudahan ketemu tolib itu sebagai apa kedudukannya. Monggo. Anak laki-laki itu at-tawil apa, Ustaz? Tawil tinggi. Anak yang tinggi itu. Anak yang tinggi itu. Alladhi apa? Yang keluar. Alladhi yang keluar. Dari kelas. Sekarang adalah murid dari India. Dari India, baik. Nah sekarang tolibun itu sebagai apa? Murid tadi. Adalah murid. Adalah. Sebagai apa? Khabar Ustaz. Khobar, Masya Allah, bagus. Ya kan? Ketemu kan ketika diterjemahkan. Ini yang selalu saya sampaikan, ketika membaca, pikiran kita harus bekerja secara berbarengan. Berbarengan apa? Ya memikirkan maknanya, ya memikirkan kaidah-kaidahnya. Jangan hanya satu sisi. Dipikirkan maknanya. Nanti dari memikirkan maknanya akan ketemu. Oh ini sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai mudhof, mudhof ilai, badal, mubdal, na'at, man'ut, serta kedudukan-kedudukan yang lain. Ya, nah. Jadi tolibun itu sebagai khobar dari al-waladu.
Pokoknya kalau jatuh setelah adalah itu adalah khobar. Ya, kenapa? Karena berisi informasi, berita, ya kan? Jadi tolibun itu merupakan berita atau informasi mengenai al-walad. Bolehkah antara mubtada dengan khobar dipisahkan oleh beberapa kata? Boleh, tidak masalah. Nah, sebenarnya seperti soal nomor 5 ini tadi, kemudian ya hanya nomor 5 saja. Itu adalah nanti contoh dari konsep silah mausul. Nanti akan kita pelajari insya Allah. Atau kalau tidak ya berikutnya. Ya, pokoknya yang ada aladhi lansak panunggalane kata orang Jawa dan lain-lain gitu ya. Yang setipe itu aladhi dan teman-temannya itu adalah ya konsep silah mausul. Nanti bagaimana ya gambarannya seperti apa, aspek-aspeknya bagaimana akan kita pelajari. Agak sedikit rumit masalah silah mausul nanti ya. Mungkin pertemuan berikutnya nanti. Baik, kita lanjutkan dulu berikutnya. Aris Nur Hidayat, silakan. Bismillah. Ana fil madrasati tsanawiyati. Baik, mohon diperhatikan. Saya berada di sekolah sanawiyah. Ya, saya di sekolah sanawiyah. Konsep manutnya yang mana, Aris? Al-madrasati as-sanawiyati. Baik, khair insyaallah. As-sanawiyah, ya-nya itu nanti namanya ya nisbah. Ya nisbah. Ya nisbah itu ya yang bertasdid, yang berfungsi untuk menjadikan apa yang bukan sifat menjadi sifat. Ya, berfungsi menjadikan apa yang bukan sifat menjadi sifat. Itu ya nisbah. Sehingga suatu lafadz apabila sudah kemasukan oleh ya nisbah, maka nanti berperan sebagai sifat atau menjadi sifat. Padahal awalnya bukan sifat. Ini sebenarnya banyak sekali dalam bahasa kita, cuma kita belum menyadari kalau itu adalah ya nisbah. Contohnya misalnya Islam. Islam itu agamanya. Bersifat Islam, Islami. Kita kan taunya Islami, padahal aslinya Islamiyun. Salaf itu orang-orang terdahulu. Kalau bersifat salaf apa? Salafiyun. Itu ya-nya bertasdid itu. Itu adalah ya nisbah. Dan itu nanti kalau dibuat dalam kalimat itu sebagai sifat. Ya. Nah. Tipun pengobatan ala Nabi. Nabi itu nanti dari kata Nabi, kalau kemasukan ya nisbah, jadinya nabawiyun. Makanya kita mendengar apa? Tipun nabawi. Pengobatan yang bersifat kenabian. Itu nanti penggunaannya mudzakkar muannasnya harus sama karena itu adalah konsep nat man'ut. Makanya seperti al-lughatu al-arabiyatu. Nah itu ya-nya adalah ya nisbah. Konsep nat man'ut itu. Ya. Nah, makanya al-arabiyahnya diberi tak marbuto karena menyifati al-lughatu. Gitu ya. Nah. Baik. Ya, nisbah itu nanti baru ditemukan pada jilid 3. Jadi masih lama. Baik, khair insyaallah. Berikutnya dengan saudara Ade Purwanto, monggo silakan. Silakan Adik. Nomor 7. Suaranya belum ada. Mungkin gangguan atau bagaimana? Belum keluar suaranya. Nah ini baru.
Monggo dibaca. Dhahabar rajulul faqiru ilal waziri. Baik. Monggo diartikan. Telah keluar laki-laki. Telah pergi laki. Dhahaba pergi ya. Nah, telah pergi laki-laki itu, laki-laki miskin itu ke menteri. Baik, betul. Ar-rajulu marfu'nya kenapa, Adik? Dhahabar rajulu. Ya. Ini jumlah fi'liyah ya Ustaz. Jumlah fi'liyah, betul. Terus kenapa? Dia yang mengerjakan dhahabannya. Namanya apa? Langsung saja disebut. Fa'il ya Ustaz. Nah, gitu aja. Nggak usah kemana-mana ya. Langsung saja. Kenapa marfu? Sebagai fa'il, titik, sudah selesai. Anak ragu-ragu Ustaz. Awan. Khair insyaallah. Baik, khair insyaallah. Nomor 8, Saudara Abdi Husna. Silakan. Afwan Ustaz. Jalasat talibul jadidu khalfa Hamidin. Baik. Telah duduk murid yang baru itu di belakang Hamid. Khair insyaallah. Kalimat begini ya snack ini ya buat Abdi ya. Udah jilid 3 ya, udah mau selesai. Snack ini makanan ringan ini. Khair insyaallah. Baik, berikutnya Saudara Hafid Akil, monggo. As-sakinul kabiru. As-sikinu. Bacanya as-sikinu. Ya. As-sikinul kabiru. Haddun. Ya, haddun. Jiddan. Haddun jiddan. Ya. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Moga diartikan. As-sikinul itu apa, Ustaz? Sikin itu pisau. Pisau itu besar. Pisau yang tajam itu, mohon maaf. Pisau yang besar itu. Pisau yang besar itu hadun. Hadun tajam. Pisau yang besar jiddan itu sangat, maksudnya tajam sekali begitu ya. Pisau yang besar tajam. itu tajam sekali. Ya, khair insyaallah, mabruk. Nomor 10 dengan Saudara Muhammad Junaidi, silakan. Man hadal waladul saghiru huwa ibnul mudarrisul jadidu. Sebentar ya, Kabupaten. Monggo diulang lagi. Pelan-pelan. Man hadal waladus saghiru huwa ibnul mudarrisul jadidu. Diartikan dulu, nanti kita koreksi. Monggo. Man siapa anak yang kecil ini. Baik, siapa anak yang kecil ini? Kemudian ya anak laki-laki guru baru. Baik, dia anak laki-laki guru yang baru. Al-jadidu itu marfu, kenapa? Karena sebagai naat. Baik, sebagai naat mengikuti apa? Mengikuti man'ud. Ya, man'udnya yang mana? Mudarrisu. Al-mudarris. Al-mudarris itu di samping sebagai man'ud, dia juga sebagai apa? Sebagai mudhaf. Sebagai apa? Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, betul. Mudhaf ilaih i'rabnya apa? Mudhaf ilaih. I'rabnya selalu majrur. Majrur. Nah,
Sudah ketemu? Ya. Maka diulang lagi dari huwa. Huwa binul mudarrisil jadidi. Nah, begitu caranya ya. Dirasakan maknanya ketika membaca itu. Dari merasakan maknanya akan ketemu konsepnya. Kalau konsepnya sudah ketemu, dieksekusi sesuai dengan aturannya. Gitu ya. Rekan-rekan ketika salah dalam membaca, terkadang bukan karena tidak mengerti ilmunya. Ya, bisa jadi sudah paham, oh idhofah itu begini aturannya. Mubtada khobar begini, naat man'ut begini. Tapi salah satu faktornya adalah karena tidak merasakan maknanya, ya. Karena tidak merasakan maknanya, maka tidak menyadari konsep apa. Nah, kalau konsepnya saja sudah nggak ketemu, terus bagaimana menerapkan aturannya? Begitu ya? Baik. Jadi ada 3 langkah yang bisa kita jadikan pegangan ketika membaca. 1, ya, tentukan yang pertama 1 ya, rasakan maknanya. 2, tentukan konsepnya. 3, terapkan ilmunya. 1, rasakan maknanya. 2, tentukan konsepnya. 3, terapkan ilmunya. Oh, kalau maknanya begini, ini konsep idhofah. Kalau sudah ketemu idhofah, ya, dieksekusi sesuai dengan ilmunya masing-masing. Begitu ya, insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk malam hari ini ya. Tidak mengapa, belajarnya pelan-pelan ya. Tidak usah terlalu buru-buru. Yang penting matang dan kuat ya ilmunya. Percuma kita belajar ya cepat-cepat tapi menguap semuanya. Karena memang goals kita adalah salah satunya adalah bisa membaca kitab gundul. Dan untuk bisa membaca kitab gundul itu benar-benar penguasaan kaidah ya harus kuat, harus baik. Barangkali sebelum ditutup majelisnya, monggo seperti biasa ada yang perlu disampaikan, silakan. Ada yang perlu ditanyakan, monggo. Apa Ustaz? J, monggo silakan. Poin bagian B yang baris kedua dari bawah. Ya, baris kedua, ya. Ada apa, Firman? Wa mani di sini Ustaz, bukan minal. Kenapa bisa mani? Manil walad. Manil waladu. Iya, kenapa? Wa manil waladu. Kenapa? Maksudnya Ustaz, yang kalimat mani ini kalimat apa Ustaz? Kurang jelas ngapunten Firman. Gimana? Mohon maaf. Wa manil waladu. Artinya ya, kenapa? Maninya ini Ustaz, wa mani. Kenapa ya, itu konsekuensi dari pertemuan 2 sukun. Aslinya adalah waman al waladu. Iltiqa'u sakinain, pertemuan 2 sukun, nanti salah satu caranya adalah dengan dikasroh. Ya. Nah, dan itu yang paling umum. Iltiqa'u sakinain, pertemuan 2 sukun, cara membacanya dikasroh. Jadi wa manil waladu, kasrohnya itu adalah kasroh konsekuensi, bukan kasroh yang asli. Konsekuensi dari menyambung antara 2 sukun. Begitu ya, Firman ya. Nah. Oke, baik. Monggo ada lagi, silakan. Sudah cukup ya? Oh, ada lagi. Monggo silakan Pak Murtaji. Kalau untuk pemula Ustadz, kamus yang direkomendasikan kira-kira yang gimana Ustadz? Kalau kamus Pak, mungkin sekalian saja, karena kan dipakai untuk seterusnya. Nah, jadi ya langsung saja pakai kamus Munawir, kalau yang pengen yang istilahnya itu hard copy gitu ya, dalam bentuk kertas. Kalau tidak, sekarang teknologi itu sudah canggih ya.
Kita cari kata langsung saja pakai Google bisa. Ya, dari Google itu, dari Chrome. Misalnya kita gini, misalnya apa arti kolamun? Nah, kolamunnya ditulis pakai tulisan Arab. Apa arti kolamun nanti akan muncul itu di situ, oke? Dari kamus Al-Ma'ani itu banyak sekali. Jadi zaman sekarang sudah sudah bergeser, ya, insyaallah. Jadi kamus-kamus yang tebel-tebel itu sudah ini, ya. Tapi kalau kerso ingin tetap mendapatkan kamus yang seperti buku, ya monggo silakan, tidak apa-apa ya. Sampun nggih, sudah cukup untuk pertemuan malam hari ini insyaallah. Masih ada ini nggih, satu poin berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan kita akan pelajari konsep silah mausul itu pada poin 3 itu sebenarnya nanti kita belajar konsep silah mausul. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dari kami akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.